Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak hanya langka, harga minyak goreng produksi pemerintah, minyak kita juga naik di Kota Semarang. Demi penuhi syarat PPDB, wali murid antri berjam-jam di kantor Dinas Sosial Klaten. Korupsi dana pembangunan jalan hingga 700 juta lebih, kepala desa di Magelang ditangkap. Minyak goreng produksi pemerintah, minyak kita, di Kota Semarang mulai langka sejak sepekan terakhir. Jikapun ada, minyak kita dijual Rp17.000 per liter, lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Sejak sepekan terakhir, minyak goreng produksi pemerintah minyak kita di Pasar Ngalian Kota Semarang mulai langka. Bahkan beberapa pedagang tidak lagi menjual minyak kita karena stoknya habis. Pengiriman minyak kita ke pasar juga mengalami keterlambatan. Jikapun ada, harga minyak kita dijual lebih mahal dari harga eceran tertingginya, yakni Rp17.000 dari yang seharusnya Rp14.000 per liter. Menurut para pedagang, mereka menaikkan harga jual minyak kita karena harga beli minyak kita dari distributor saja sudah di atas HET Rp14.000 per liter. Kita ini dijual berapa saat ini, Bu? 17. Itu kenapa? Bukan HET-nya kan 14.000 ya? Karena belinya saya sudah mahal. Oh, belinya dari udah belinya susah. susah itu. Saya punyanya tinggal itu aja, sudah tidak ada lagi. Oh, tinggal ini ya? Iya. Stoknya ini ya? Iya. Nah, kalau bisa jangan naik dulu. Nanti harganya jadi ikut naik semua. Kalau bisa harganya masih tetap. Kan kasihan juga yang beli. Saya pun jualannya juga berkurang. Menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan yang mempertimbangkan kenaikan harga minyak kita menjadi Rp15.500 per liter, pedagang menolaknya. Sebab kenaikan harga itu hanya membuat minyak kita menjadi sama dengan harga minyak goreng lainnya, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan. Minyak kita selama ini diminati masyarakat karena harganya yang lebih murah. Kalau bisa ya jangan dinaikkan, Mas. Kalau dinaikkan lagi minyak kita kan sudah lakunya udah rame, semuanya beralih ke minyak kita. Kalau minyak kita naik berarti kan sama dengan minyak-minyak yang lain. Kalau bisa jangan naik. Sulitnya mendapatkan pasokan minyak kita dalam seminggu terakhir membuat para pedagang beralih menjual minyak goreng curah dengan harga Rp18.000 per liter. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga bawang merah belum juga turun, harga bawang bombay malah ikut-ikutan naik. Di Kota Semarang, harga bawang bombay dijual mencapai Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Daya beli masyarakat pun turun. Harga bawang bombay di Kota Semarang naik tak terkendali. Pantauan Minggu pagi di Pasar Karangayu, harga bawang bombay naik berkali lipat. Dari biasanya Rp20.000 per kilogram, kini dijual mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga bawang bombay sudah terjadi selama pekan lalu. Pedagang tidak tahu penyebab naiknya bawang bombay, namun harga beli dari petani memang sudah sangat mahal. Sedang bawang merah dan bawang putih harganya masih dipatok Rp50.000 dan Rp45.000 per kilogram. Ini harga bawang bombay naik katanya, Bu ya? Iya. Berapa satu kilo? 80. Sebelumnya dulu ya 20, 15. Terus naik terus. 1 bulan naik terus gitu. Sudah 1 minggu gitu lebih tetap. Bawang merah ini, Bu, sama bawang putih berapa? 50 sama 45. 45 ya. Nggak tahu ya, kok tahu-tahu mahal apa masalahnya apa nggak tahu. Salah satu pedagang lain di Pasar Karangayu Kota Semarang mengungkapkan melonjaknya harga bawang bombay disebabkan ketiadaan pasokan beberapa pekan sebelumnya, sehingga memicu kenaikan harga yang cukup tinggi. Akibatnya, minat beli masyarakat pun berkurang. Karena kosong, nggak ada barangnya. Kemarin kan nggak ada barangnya sama sekali. Aku nggak jual. Jual baru 3 kali, 3 hari ini. Naiknya harga bawang ini gimana, Bu, pembeli, Bu? Pada kaget nggak sih, Bu? Mesti
kaget, biasanya belinya setengah kilo ya seperempat. Biasanya beli sekilo setengah kilo. Imbas naiknya harga bawang, omset penjualan para pedagang turun hingga 40%. Para pedagang berharap harga semua jenis bawang bisa kembali normal. Terlebih saat ini sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, di mana bumbu-bumbu dapur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Beralih ke informasi lain, mengantisipasi adanya hewan kurban yang sakit, Pemkab Sragen mengecek kesehatan hewan kurban di Pasar Hewan Nglagon. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin seluruh sapi layak jadi hewan kurban. Petugas Dinas Kesehatan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Sragen memeriksa kesehatan sapi-sapi kurban di Pasar Hewan Nglagon, Kelurahan Karangtengah, Sragen. Pengecekan dilakukan merespon laporan sebulan lalu yang menunjukkan adanya penyakit mulut dan kuku serta kulit menggumpal atau lumpy skin disease yang menyangkiti banyak sapi. Namun dari hasil pemeriksaan kali ini, petugas tidak menemukan sapi yang sakit. Beberapa sapi dilaporkan pernah mengidap penyakit LSD, tetapi kondisinya telah membaik. Tadi ada beberapa yang sudah pernah terkena LSD, tapi sudah sembuh. Terus untuk yang penyakit lain belum ada. Mbak, tadi kan ada ditemukan juga yang belum poel, Mbak, untuk dijual di sini. Ya. Terus yang dilakukan dari dinas sendiri apa? Apabila ada yang belum poel, kita sarankan tidak bisa digunakan untuk korban karena memang secara syariat Islam belum memenuhi syarat. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Pasar Nglagon belum juga naik. Pedagang masih menjual sapi di kisaran harga 22 jutaan rupiah per ekor. Harganya naik nggak, Pak? Enggak, Pak, di standar aja. Standar. Belum ya, Pak ya? Nanti mendekati Idul Adha naik biasanya ya? Kemungkinan bisa. Biasanya naik berapa rupiah? Ya, kalau tidak hari raya kurban ya ada 10% naiknya. Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban dengan mengecek kondisi fisiknya. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan dari pasar ke pasar hingga Hari Idul Adha tiba. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Jadi orang awam. Peternak domba dan kambing kurban di Klaten kebanjiran pesanan dengan memanfaatkan media sosial. Pesanan hewan kurban datang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Hari Raya Idul Adha semakin dekat, pesanan terus meningkat. Itulah yang dirasakan para peternak domba dan kambing kurban di Gantiwarno, Klaten yang kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Kurban. Pesanan tidak hanya datang dari pembeli di sekitar Klaten, namun juga dari berbagai wilayah lainnya di Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Solo, dan Karanganyar. Adanya beragam pembeli dari luar Klaten tak lepas dari usaha mereka memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hewan kurban. Salah seorang peternak menyatakan, ada lonjakan permintaan kurban domba dan kambing sejak 3 minggu sebelum Idul Adha, terutama sejak mereka memasarkan hewan kurban lewat media sosial. Tercatat sudah 50 ekor hewan kurban yang terjual. Diperkirakan permintaan akan terus meningkat menjelang Idul Adha. Kalau misalkan saya hanya cenderung memaksimalkan offline, paling saya hanya memaksimalkan di pasar alami atau lingkungan sekitar saya. Jadi kalau kayak hari ini misalkan, mungkin kalau istilahnya orang Jawa gedok tular, jadi informasi flyer yang saya post dari akun Cipta Hadi Karyawan itu di-repost sama teman-teman. Nah, dari situ mungkin dari circle-nya teman-teman yang tidak kenal saya, itu juga ada yang datang untuk membeli juga. Jadi, kalau online itu kan bisa tanpa batas, informasinya bisa terserap kemana-mana. Harga seekor domba atau kambing kurban saat ini antara 1,8 hingga 7 juta rupiah, tergantung bobotnya. Harga ini sudah termasuk biaya perawatan hingga pengantaran hewan kurban sehari sebelum Hari Raya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Masih dari Klaten, untuk mengantisipasi kejahatan menjelang Hari Raya Idul Adha, polisi menggelar patroli di Pasar Hewan Jatinom. Pedagang dan peternak diimbau meningkatkan keamanan untuk menghindari pencurian hewan kurban. Hadirnya polisi yang berkeliling di Pasar Hewan Jatinom Klaten ini bukan tanpa alasan. Mereka tengah berpatroli untuk mencegah kriminalitas yang bisa terjadi jelang Hari Raya Idul Adha, seperti pencurian hewan kurban. Pedagang dan peternak yang ada di pasar diajak berdialog untuk mewaspadai tindak kejahatan yang bisa merugikan mereka. Patroli yaitu di rumah warga khususnya memiliki ternak sapi maupun ternak kambing. Karena apa? Khawatirnya meningkatnya yaitu nanti kriminalitas, dimohon kepada ternak sapi maupun pemilik kambing tetap selalu meningkatkan kewaspadaan khususnya yaitu di sekitaran peternakan, jangan sampai nanti malam hari atau esok hari ternaknya diambil orang. Selain berpatroli, petugas juga mengimbau masyarakat supaya rutin siskamling di lingkungannya masing-masing. Aksi pencurian hewan kurban memang kerap terjadi menjelang Hari Raya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Beragam cara dilakukan untuk meningkatkan penjualan hewan kurban oleh para peternak. Mempercantik tampilannya jadi salah satu cara yang dilakukan. Dengan memasukkan ke salon hewan, domba dan sapi kurban dipercantik hingga harga jualnya naik. Hari Raya Kurban atau Idul Adha adalah masa menuai rezeki bagi para peternak hewan kurban. Mereka harus kreatif untuk meningkatkan penjualan. Salah satu peternak kambing dan domba kurban di Nguter, Sukoharjo bahkan memberikan perawatan ala salon kecantikan kepada domba-domba peliharaannya. Perawatan ala salon kecantikan itu seperti pemotongan bulu domba merino hingga bersih, sedang khusus jenis doper, potong kuku dan dimandikan. Tindakan ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan hewan. Jelang Hari Raya Idul Kurban, pemilik peternakan pun menuai untung. Penjualan mereka meningkat 15 hingga 20% dibandingkan tahun lalu. Untuk perawatan apalagi di kurban ya, itu kita lebih intensif kesehatannya, cek kesehatannya, kemudian perawatan kuku dan itunya itu lebih intensif kita. Tidak hanya kambing dan domba, perawatan salon juga dilakukan kepada sapi kurban, seperti salah satu salon sapi yang berada di Pasar Wakipati. Para pedagang biasa menggunakan jasa tukang salon sapi untuk menaikkan harga sapi. Perawatannya sendiri meliputi pemotongan tanduk dan kuku sapi dengan cara dipahat dan dikikir. Biar lakunya tambah sedikit, ini disalonkan dulu. Tambah bagus. Semuanya biar bagus, biar ganteng gitu loh. Biasanya apa aja Pak yang dibagusin ini? Yang kakinya panjang-panjang atau semuanya terlalu panjang itu dipendekkan biar bagus gitu, biar ganteng. Untuk biayanya tergolong murah, yaitu Rp20.000 untuk perawatan kuku dan Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Tukang salon sapi juga melayani jasa panggilan dengan tarif mulai Rp50.000 menyesuaikan lokasi. Dan semakin dekat Hari Raya Idul Adha, sapi yang masuk salon pun semakin banyak. Biasanya sampai kalau sehari itu bisa sampai berapa seekor sapi Pak yang diperbaiki? Rata-rata ini ada sepinya itu ya 5 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Kalau pas rame berapa? Oh banyak, 10 ekor ada kalau rame. Setelah mendapatkan perawatan, harga sapi bisa naik Rp200 hingga Rp500.000 per ekornya. Penjualan sapi jelang Idul Adha saat ini sudah naik hingga 20%. Heri Prasetyo dan Arif Nur melaporkan dari Sukoharjo dan Pati.